Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Takbiratul Habibullah dengan NIM 1905-9109, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep manajemen risiko dan ruang lingkup manajemen risiko. Yang pertama adalah pengertian manajemen risiko. Manajemen risiko adalah penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko-risiko yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan. Jadi, manajemen risiko ini mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, mengordinasikan, dan mengawasi program pengulangan risiko. Yang kedua yaitu tujuan yang ingin dicapai oleh manajemen risiko. Dalam mencapai tujuan manajemen risiko, terdapat dua jenis. Yang pertama adalah tujuan sebelum terjadinya peril, yang kedua tujuan sesudah terjadinya peril atau kerugian. Dalam tujuan sebelum terjadinya peril, terdapat 3 macam tujuan yang harus dicapainya. Yang pertama adalah hal-hal yang bersifat ekonomis, yaitu upaya dalam menanggulangi kemungkinan dengan cara paling ekonomis. Hal ini dapat dilakukan dengan cara analisis ekonomi dan analisis keuangan. Yang kedua adalah hal-hal yang bersifat non-akademis, yaitu mengurangi kecemasan terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Karena dengan adanya risiko ini akan menciptakan rasa kecemasan dan ketakutan. Oleh karena itu harus diatasi dengan secepat mungkin. Yang ketiga yaitu adanya tindakan pengulangan risiko dari pihak ketiga. Dalam pengulangan risiko dari pihak ketiga ini dapat berupa alat-alat keselamatan kerja dalam bekerja sehingga adanya keterjaminan keselamatan kerja. Selanjutnya yaitu adanya mengasuransikan aktiva yang digunakan sebagai operasi sebuah perusahaan. Selanjutnya yaitu tujuan setelah terjadinya peril. Dalam tujuan setelah terjadi peril terdapat 5 macam tujuan yang harus dicapai. Yang pertama adalah menyelamatkan operasi perusahaan, yaitu manajemen risiko harus mencari strategi yang tepat agar perusahaan tersebut dapat berjalan setelah terjadinya peril atau kerugian. Yang kedua yaitu mencari upaya-upaya agar operasi perusahaan tetap berlanjut setelah terkena peril. Yang ketiga yaitu mengusahakan tetap berlanjutnya pengembangan usaha bagi perusahaan yang sedang melakukan pengembangan usaha. Yang selanjutnya yaitu mengusahakan agar pendapatan tetap mengalir sehingga perusahaan dapat menjalankan operasinya. Yang selanjutnya yaitu berupaya tetap melakukan tanggung jawab sosial terhadap karyawan yang ada di perusahaan. Yang ketiga yaitu fungsi pokok manajemen risiko. Dalam fungsi pokok manajemen risiko ini terbagi atas 3. Yang pertama yaitu menentukan kerugian potensial, yaitu berupaya untuk menemukan atau mengidentifikasi seluruh risiko murni yang dihadapi oleh perusahaan. Yang kedua yaitu mengevaluasi kerugian potensial, yaitu melakukan evaluasi dan penilaian semua kerugian potensial yang dihadapi oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu memilih teknik atau cara yang paling tepat untuk menemukan suatu kombinasi dari teknik-teknik yang tepat untuk mengulangi kerugian. Melakukan cara yang tepat terhadap semua kerugian potensial yang dihadapi oleh perusahaan akibat risiko yang diterimanya. Selanjutnya yaitu proses-proses manajemen risiko. Dalam proses manajemen risiko dapat dilakukan dengan tahap berikut. Yang pertama adalah mengidentifikasi atau menentukan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai dari pengelolaan risiko. Yang kedua yaitu mengidentifikasi kemungkinan terjadinya kerugian dari risiko-risiko yang dihadapi. Yang ketiga yaitu mengevaluasi dan mengukur besarnya kerugian potensial. Yang keempat yaitu mencari cara atau kombinasi cara yang paling baik dalam menghadapi risiko. Yang kelima yaitu mengkoordinir dan mengimplementasikan keputusan-keputusan yang telah diambil untuk menanggulangi risiko. Yang keenam yaitu memantau dan mengevaluasi semua langkah-langkah dan strategi yang telah diambil dalam menghadapi risiko. Selanjutnya adalah hal-hal penting dalam penentuan ruang lingkup manajemen risiko. Yang pertama adalah tujuan dan keputusan apa saja yang harus dibuat. Yang kedua yaitu hasil yang diharapkan dari suatu proses manajemen risiko. Yang ketiga adalah waktu, lokasi, hal-hal spesifik, dan pengecualian dalam mengelola manajemen risiko. Yang keempat adalah alat dan teknik penilaian risiko yang tepat. Yang kelima yaitu sumber daya yang diperlukan, tanggung jawab dan pencatatan. Yang keenam yaitu keterkaitan dalam program atau proyek lain, proses dan aktivitas lainnya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis manajemen risiko. Yang pertama adalah manajemen risiko operasional. Manajemen risiko operasional muncul sebagai tindakan
preventif terjadinya kesalahan proses kerja. Manajemen risiko operasional biasanya dilengkapi dengan sanksi untuk mencegah 4 faktor penyebab risiko dalam proses kerja. Yang kedua yaitu manajemen risiko hazard adalah manajemen risiko yang diambil karena adanya risiko yang berpotensi tidak mengakibatkan kerugian bisnis maupun kerusakan. Ada 3 macam hazard yang menjadi perhatian manajemen risiko. Yang pertama adalah legal hazard, yang kedua adalah physical hazard, yang ketiga adalah moral hazard. Yang ketiga yaitu manajemen risiko finansial, yaitu pengawasan risiko yang bertujuan untuk melindungi hak milik, keuntungan, dan ekuitas perusahaan. Untuk menjalankan manajemen risiko finansial, kedudukan akuntan atau bagian lainnya yang bertanggung jawab pada keuangan sangat penting untuk mempertimbangkan risiko-risiko keuangan. Yang keempat adalah manajemen risiko strategis, yaitu untuk mencegah timbulnya risiko-risiko yang dapat mengurangi kemampuan pemilik bisnis atau manajemen untuk menjalankan strategi yang telah direncanakan. Selanjutnya yaitu manfaat manajemen risiko. Menurut Dermawi, manfaat manajemen risiko dapat dibagi menjadi 5 kategori, yaitu yang pertama dapat mencegah perusahaan dari kegagalan dalam menjalani bisnis. Yang kedua yaitu dapat meningkatkan keuntungan dari perusahaan secara tidak langsung. Yang ketiga, secara langsung dapat menunjang peningkatan laba. Yang keempat, adanya ketenangan bagi manajer karena adanya perlindungan terhadap risiko murni maupun risiko lainnya yang dihadapi oleh perusahaan. Yang kelima yaitu manajemen risiko melindungi perusahaan dari risiko yang akan dihadapi perusahaan, baik itu risiko murni maupun risiko lainnya. Selanjutnya yaitu kedudukan manajemen risiko. Adapun kedudukan manajemen risiko dalam menghadapi masalah risiko yang akan dihadapi perusahaan yaitu mengidentifikasi dan mengukur kerugian dari risiko, menyelesaikan klaim-klaim asuransi, merencanakan dan mengelola jaminan tenaga kerja. Dengan demikian, mereka merupakan bagian penting dalam tim manajemen perusahaan sehingga perusahaan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Selanjutnya yaitu penutup. Dalam menjalankan dan mengkoordinasikan sebuah perusahaan, pasti dihadapi oleh risiko-risiko yang melanda perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan manajer risiko untuk menghadapi semua risiko yang dihadapi perusahaan, sehingga perusahaan dapat meminimalisir kerugian dan dampak dari risiko-risiko tersebut dengan kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran dan efektif dalam menghadapi risiko.